Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam kehidupan ini, kita ini Masya Allah pasti tidak akan semuanya orang suka kepada kita. Pasti ada orang yang gak suka sama kita. Pasti ada orang yang julid sama kita. Lalu bagaimana satu yang harus diingat, kalau sekarang sedang dijulitin sama orang, maka yang pertama harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena kita dapat pahala. Pahala dari siapa? Pahala dari orang yang julitin sama kita, yang ngomongin kita. Lalu yang kedua, ingat, siapa yang hari ini sedang julid sama orang? Di zaman Nabi ada orang yang sering sholat, sering sedekah, sering puasa, tapi kata Nabi, orang itu masuk neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Karena dia tidak menjaga lisannya, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka. Terus bagaimana sekarang punya teman tapi julid? Masya Allah. Maka caranya bagaimana menghadapi teman yang julid? Maka caranya abaikan saja. Bagaimana Ustadz, dia nggak suka sama kita? Nggak apa-apa. Yang paling penting adalah Allah suka sama kita, Allah ridho sama kita. Orang lain masa bodoh, terserah, Masya Allah. Maka kalau Allah sudah ridho, Allah sudah sayang sama kita, maka insya Allah kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem banget dah dengan Pak Ustadz ngomong, adem. Iya, ayo girang banget hari ini, dia girang ya. Gengnya datang semua nih ya. Geng gue mau diusir pulang, kata gue enak aja lu geng diusir pulang. Suruh ngumpulinnya aja susah ya, yuk. Ngumpulinnya aja susah, seminggu gue kumpulin nih bocah. Tapi sekarang ini, iya betul. Sekarang ini kita kedatangan seseorang yang sedang berusaha memperbaiki kehidupannya. Kita panggil dia Marcel Widianto. Kebanyakan. Nggak usah terlalu banyak, Pak. Oke, aku ada artikel dulu coba buat Marcel. Apa sih artikelnya? Silakan. Tidur Pak Wendy. Ribut dengan istri Marcel Widianto. Sementara ini kita masih satu atap. Nah ini julid nggak termasuknya? Ah, ini julid nggak di postat? Loh ini kan pertanyaan. Ini pertanyaan ini. Enggak, ini harusnya kan diklarifikasi. Emang benar rumah tangga sekarang sedang tidak baik-baik aja. Bagaimana ya Oma? Nggak tahu lu tuh. Kalau Oma udah beres, ya. Udah beres. Oke, ada begitu. Gimana kalau lu bagaimana ini? Alhamdulillah diklarifikasi. Alhamdulillah sedang baik-baik saja sekarang. Berarti ini berita nggak benar? Benar kemarin, sekarang udah mediasi. Oh udah mediasi. Katanya mediasi, maksudnya udah ngobrol. Lah katanya udah masuk ke persidangan. Bapak terlalu panjang, jadinya iyalah. Iya kemarin sempet. Terus? Skripsi kali maksudnya. Skripsi Pak, sidang skripsi. Itu makanya ada meditasi. Ada mediasi. Gunung. Yoga. Terus akhirnya sekarang udah ngobrol. Sudah ngobrol. Oke. Apa yang akhirnya bisa diambil dari obrolan itu? Harus berubah Pak. Oke. Betul. Emang apa sih yang berubah? Sayangnya Pak. Oh. Seperti yang kita obrolin di rumah Pak Wendy waktu. Tapi nggak berubah-berubah kayaknya Marcel. Oh jadi istri mau menerima Marcel lagi? Siapa? Wah alhamdulillah. Oke, enggak. Apa yang membuat dia yakin akhirnya Marcel mau berubah tuh gara-gara apa sih? Karena ya kemarin-kemarin kan postat ya. Pak Ustadz nggak tahu apa-apa nih. Pak Ustadz nggak paham. Dia nggak paham dia. Sampai kaget dia. Kalau mau lo ajak ngobrol, ada bocah nih lagi yang kan jauh bulan Agustus yuk. Iya. Masa ada yang ikut lomba ini, masukin sendok ke botol. Oh ini Pak. Suara hati dia. Ngapain? Udah latihan aja Udah dari latihan masih sekarang. jauh Agustus. Jauh. Baru Maret. Itu juga pakai benang kan? Itu juga ya. Juga pakai benang. Benangnya nggak ada iya. Oke. Nah terus nggak apa yang bilang berubah dari Marcel apa yang akhirnya kalian tuh sempat ribut itu? Iya ribut karena kan istri saya kan nggak suka kalau saya pulang malam Pak. Oke. Lalu pulang malam kemana kan kerjaan nggak ada?
Lah gimana sih? Kan Marcel memang dia pasti berangkatnya tuh jam 10 malam. Pulang pagi, gua tanya ngapain? Berhentiin ini kontainer di Priuk. Iya. Anak tiris. Jadi Beli minyak. ya istri saya pengennya saya pulangnya cepet gitu. Nggak pulang malam, tapi kan saya saya lakuin apa yang dia mau gitu. Saya pulang pagi, bener kata Pak Wendy. Lu kemana emang? Saya. Iya, Marcel sebenarnya ngapain? Kan kemarin kegiatan nggak terlalu banyak tuh. Iya kemarin nggak terlalu banyak, tapi kan terlalu banyak siap abangku kemarin kan, jadi kan mengiyakan semuanya lah. Waktu terbuang sia-sia. Iya, gitu. Tapi sekarang saya mencoba untuk berubah. Jalan pergi. Tapi sekarang masih siap abangku nggak? Sekarang saya sudah siap untuk kalau misalkan ditolak ya saya berani untuk nolak Bu Ayu. Ya Pak Wendy ya. Siapa yang ngomong itu? Ayo Pak Wendy. Kan bobo gua salah. Iya Pak Wendy. Kan bobo gua hidup gua lagi tenang. Cerita banyak kok sama Pak Wendy. Jangan bobo gua. Ya Pak Wendy ya. Dan bobo gua sel. Di rumah Pak Wendy tuh. Nggak ada. Udah nggak telat lagi sekarang Pak Wendy. Udah nggak telat, udah minta maaf ke semuanya yang saya buat salah Pak Wendy. Iya. Pak Wendy ya. Ya tapi kan telat akhirnya apa yang lu lakuin. Iya. Itu Oma bener. Telat kemana, Marcel? Enggak, jadi waktu kemarin kesalahan saya kan banyak banget. Terus? Banyak banget. Kesalahan saya Ustad nih, jadi saya banyak banget Ustad. Saya kacang lupa kulit, saya meninggalkan Pak Dede Cagur. Saya datang telat ketika syutingan. Astagfirullahaladzim. Dan itu kesalahan-kesalahan yang harusnya pada waktu itu ketika saya ngobrol Pak Wendy, lu emang harus minta maaf sekarang Sel gitu. Tapi saya takut buat ngelakuin itu. Bener kata Pak Wendy tadi, lu telat buat ngomongin itu. Oke. Iya. Akhirnya semua udah terluka. Lu juga pernah nggak datang di acara gue pernah? Betul. Itu. Ya kan? Jadi kan sebenarnya itu kan ceritanya saya pengen mengiyakan semua orang, menyenangkan semua orang, Oma. Callingan nggak ada kan. Saya datang hari ini gitu. Oke. Nabrak ternyata jadwalnya. Iya, tapi kan saya berusaha lah untuk memperbaiki semuanya. Agak susah nggak sih Sal ketika lo memperbaiki semua ini? Mungkin bisa jadi orang jadi nggak trauma. Iya. Hilang kepercayaan gitu. Susah banget Om. Trust issue jadi. Apa yang Marcel lakukan kan? Tapi kan semua orang berhak untuk berubah. Betul. Ya kan? Apa yang Marcel lakukan mungkin dalam tayangan ini seandainya Marcel nggak ngomong maaf belum ketemu, tapi orang udah oh iya sudah bisa memahami. Gitu. Coba apa? YouTube gue. Yang saya lakukan pertama kali, ya saya minta maaf sama orang tua saya dulu, ibu saya kemarin tuh. Yukis. Sebelum saya ngelakuin apa yang saya lakuin, kesalahan-kesalahan di orang-orang lain termasuk Pak Denny, Pak Dede. Ya akhirnya setelah saya minta maaf sama ibu saya langsung berani gitu Oma. Dan akhirnya apa yang di pikiran saya tuh ketika saya minta maaf kan, oh pasti akan diginiin, ternyata enggak gitu. Itu ketakutan saya ternyata nggak terjadi gitu. Jadi gini, memang sebenarnya ketika orang lagi merasa ada powernya, ada starnya, itu memang godaan kan kuat banget, dahsyat. Kuat banget. Tapi memang aku sejujurnya ya, harusnya lu lupa diri sebenarnya. Betul. Sehingga tidak menghargai sebuah program acara untuk lu datang gitu. Gua waktu kemarin ya ada Brownies, gue bilang, Marcel serius lo gitu. Gue cuman, lu masih butuh syuting. Betul. Tapi akhirnya ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi ya mungkin kalau orang-orang lain yang mungkin pernah berjasa buat Marcel, mungkin Marcel harus perlu waktu untuk mendekati. Ya nggak bisa yang by WhatsApp, by perantara gitu. Karena Marcel ini nggak semua orang, Sel, ini maaf nih ya, yang cakep-cakep banyak ya. Tapi Marcel tiba-tiba di saat itu lagi menjadi sinarnya loh. Tapi Marcel merasa semua orang perlu Marcel. Gitu. Jadi semuanya digampangin semua pekerjaan. Jadi untuk kita-kita nih yang pembawa acara, ya aku jujur waktu di itu sempat oke gitu. Gua gak dekat juga sama lo, tapi gue cuman bilang gini, sayangnya anak ini gitu. Karena bintang tamunya gak ada lagi. Cuman lo doang sama Selin kalau nggak salah kan pada saat itu. Terus cuman Selin doang datangnya lo nggak. Jadi untuk sebuah kasihan lo, teman-teman kreatif itu kan buat program itu kan susah ya. Dan mereka berharap lu datang, nggak datang dan akhirnya jomplang di sebuah acara itu. Wah, itu kerugian yang besar sebenarnya. Tapi sekarang ini kan mungkin gue lebih mendengar cerita lu sama Denny Cagur gitu ya, yang dia banyak banget
wah, mempromosikan lu itu dahsyat banget gitu ya. Jadi mungkin kalau yang kayak gitu itu Marcel, ini kita nggak hanya Marcel tapi kita semua belajar akan hal itu. Jadi jangan lupa diri sama hal-hal kalau kita lagi dikasih kesempatan nggak boleh lupa diri gitu. Akhirnya sekarang ini Marcel harus berusaha dari nol lagi, memperbaiki lagi ya. Tapi kan sekarang ini kan minimal nggak dari nol banget Sel, karena Marcel udah jadi bintang tamu. Kan kalau dulu kan Marcel mengawalnya kan nggak dari bintang tamu duluan kan, gitu. Jadi ya mudah-mudahan Marcel bisa menyelesaikan ini semua dan ada kepercayaan balik lagi untuk menjadi seorang Marcel yang lucu, yang seru dan ya apa, di mana ada Marcel di situ semua ada keriaan gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan semangat Sel. Siap banget. Ya kan, setiap permasalahan pasti ada jawabannya. Iya. Jalan keluar. Iya kan. Oke, aku ada artikel dulu coba buat Marcel ya. Ini dia. Marcel Widianto akui diboikot sejumlah stasiun TV. Trans sempat nggak? Gua kan Marcel ada di kita ya? Gua kok dibuka di sini. Mungkin bukan di boykot kali, mereka cuma trauma. Itu. Trust issue dengan ya itu lupa diri itulah, Oma. Trust issue itu kan yang memang berbahaya, Sal. Iya, tapi kan dengan sekarang Marcel muncul kan nih, makin pelan-pelan kan semua kan ada gitu. Elunya harus semangat. Ya kan? Coba kalau Marcel mungkin pengen berbicara sesuatu ya sama semua orang-orang yang udah pernah ya Marcel gampangin atau mungkin nggak sadar juga Marcel ternyata sudah menyakiti dia, apa yang Marcel ingin sampaikan? Ya secara pribadi saya minta maaf atas apa yang saya lakukan gitu. Saya sadar bahwa kemarin saya lupa diri, saya merasa bahwa saya tuh ya bisa dibilang belum start udah sindrom lah gitu Oma. Jadi intinya bisa merugikan banyak orang dan itu yang nggak saya pikirin kemarin gitu. Dan ketika saya ada tempat waktu untuk minta maaf, saya tunda untuk meminta maaf di waktu ketika saya membuat kesalahan. Jadi akhirnya semuanya itu menumpuk gitu. Jadi ya mungkin ini kayak teguran dari Tuhan gitu bahwa lu nggak boleh lagi nggak napak gitu. Lu harus emang harus ditabrakin dulu baru akhirnya lu sadar gitu. Dan itu yang kesalahan yang nggak mau saya lakuin lagi. Saya harap semua orang-orang yang sudah saya kecewakan termasuk ya Pak Denny, Pak Dede gitu bisa maafkan apa yang saya lakukan gitu. Oke. Dan ya pokoknya ini nggak hanya Marcel tapi buat semuanya sih sebenarnya. Tapi Marcel mungkin menjadi salah satu contoh yang kita bisa harus terus semangatin Marcel karena semua orang kan harus ada perubahan dalam hidup ya. Nggak ada semua orang tuh nggak pernah ngelakuin kesalahan, nggak pernah ya Pak Ustadz ya. Pasti setiap orang ngelakuin kesalahan apapun itu. Cuman jangan ngerasa diri kita paling benar aja. Itu udah paling benar deh ya. Tapi sekarang ini kita kedatangan seseorang yang tahu banget kisah seorang hidup Marcel. Benar. Masa sih? Kita panggil ini dia, Eli Sugigi. Judulnya Brownies tadi kan? Halo, jangan sibuk. Halo, jangan sibuk. Jangan sibuk. Pak Ustadz. Jangan nakutin anak-anak kecil ya. Sehat. Baju lu bagus, El. Iya. Ustadz. Kasih orang. Keren. Ustadz maaf, katanya bulan Ramadan dibelenggu. Itu. Ya. Puasa nggak Pak? Puasa. Lah kan cuma nanyanya ke Ustadz, kenapa ngerasa kesinggung? Kan yang masuk saya di sini. Nanya ke Ustadz. Itu setan yang dibelenggu. Yuk, duduk yuk. Ah, setan katanya diikat. Kemarin gua ngeliat kuntilanak rambutnya digerai. Dari mana sih tahu? Pak Wendy kita jangan musuhan dulu ya. Ih, siapa yang musuh nama lu? Oke, mau biskuit nggak? Sekarang kita kedatangan proses perjalanan karir seorang Marcel. Pernah, Oma. Jadi dulu tuh kalau di Trans ya,
sama Enci, Anis. Ya, itu korlap-korlap aku. Iya, Danu, Ompong. Masih mereka? Sekarang udah berantem sama lo? Enggak lah. Di mereka diambil artis jadi asisten semuanya. Kabar po. Dari tadi nadanya tinggi banget temenan sama Nika. Kalau waktu di Trans TV, acara apa yang Marcel jadi penonton? Banyak kemarin apa ya? 2008-2009 sih banyak acaranya dulu. Musik, drinks. Acara musik banyak pokoknya semua acara kan aku pegang dulu di Trans TV kan. Jadi dulu nggak begini dia makan lihat tadi kan. Iya. Ya masih clean. Berarti dari Poeli dulu baru akhirnya ketemu sama Kang Denny Cagur. Iya, baru ketemu stand up habis itu. Stand up dulu dia, aku pernah dulu. Denny dulu apa stand up? Stand up dulu, baru habis itu ketemu Pak Denny. Oke. Gua mah yang keinget dia dulu sunat aja dulu disunatin dia. Iya. Iya. Kenapa banyak kegiatan yang lu inget sunat sih gua nggak ngerti. Saya dia nyunatin kentang. Ingat ya dulu, maaf nih kalau boleh jawab boleh nggak? Dibayar berapa waktu jadi penonton? 25 Oma. 25. Gak berkembang sampai sekarang ya. Lo bisa. Itu tergantung agensinya. Apa? Tergantung agensinya. Kalau agensinya kalau saya orangnya ngelihat muka juga kadang-kadang. Iya kan? Iya. Ngelihat muka jadi kalau bukan A, B, C gitu. Oh, ada levelnya. Ada levelnya. Saya level yang di belakang kamera, Bu. Oh, yang belakang kamera. Iya, yang cuma gitu doang udah. Gitu. Jadi Tapi kalau pasti yang suara lu kenceng kan? kenceng, kalau ketawa jadi tapi beda kalau ada ketawanya rame dia orangnya jelek maaf nih ya. Iya. Gue juga jelek dulu. Iya sama Gue kepilih jadi penonton sampai kan. sekarang. Tapi aku berubah sekarang mah. Tapi tetap ya terus. Oke. Tetap itu aku kasih kayak ada contohnya Dimas tuh ada di sini kan Utai. Iya. Itu aku suka kasih lebih gitu. Enggak, tapi Dimas udah males, sudah nggak pernah ketawa. Mana Dimas? Itu aku kasih lebih. Aku ajak makan. Kalau Dimas mah udah nggak pernah ketawa, dia mah banyak komentar sekarang. Kalau Utai itu baru. Saya nggak bisa ketawa, joget doang dia mah. Utai mah gitu, auranya Bahasa juga. tubuh. Berarti dari zaman dulu tuh Poeli ya? Iya, dari 2000, aku kan di sini kan 2007. 2007 jadi penonton bayaran. Sampai 2008 udah masuk Lenongyo, akunya terus Senior memang. Lenongyo terus sampai sekarang. Makanya orang lihat aku gimana ya, masih tetap kenal di TV. Dulu kan belum ada GZ, belum ada Facebook, belum ada Instagram, jadi orang taunya TV kan. Sampai sekarang aku masih terkenal karena asalnya dari TV dulu, jadi penonton gitu. Oke. Nah nanti ini buat penonton yang di rumah ini juga ada bagus nih, Wendy sekarang. Iya dong. Mainkan. Wendy. Oke. Ayo. Tadi ayo gini. Lu mau yuk. Nih jaket gua pakai. Lagi nyanyi. Iya. Wendy Hatari. Bentar dulu sih. Iya, Wendy. Iya, benar. Dinda. Panik banget. Kenapa kamu kayak orang kehilangan arah? Iya nih, aku kan udah gak kerasa ya sekarang tuh lebaran udah bentar lagi. Bener tapi aku banget. belum prepare apa-apa buat suguhan ke keluarga nanti. Kalau misalkan kayak dari jauh pada mau datang, aku mau suguhin apa? Aku udah panik banget nih Pak Wendy. Kalem, aku punya jawabannya. Sudah pasti Hatari Si Hong Puff. Nah, nih. Tuh, karena selain renyah dan enak, Hatari juga ada varian cream crackers. Dan ini varian no sugar, cocok buat orang sugar free. Dan ada banyak lagi, ada original, kelapa, dan juga margarin. Wah iya, good idea banget sih Pak Wendy. Kenapa ya aku kemarin gak kepikiran? Ini kan cocok banget buat jadi suguhan lebaran. Bener banget, Hatari Si Hong Puff ini juga cocok untuk acara hajatan, pengajian, dan pengganti makanan berat. Udah gitu, kamu juga bisa ikutan gebiar Hatari miliaran rupiah 2025. Gebiar Hatari miliaran rupiah. Beneran hadiahnya sampai miliaran Pak Wendy? Ya kan bulan puasa, masa bohong sih. Bahkan grand prize-nya ada umroh untuk 24 orang pemenang. Ada logam mulia, sepeda listrik, TV, dan uang tunai total miliaran rupiah.
Wah, caranya gimana sih Pak Wendy? Aku kayak gitu pengen ikutan deh. Caranya gampang banget. Kamu tinggal beli Hatari Si Hong Puff 245 gram varian apa aja dengan minimum pembelian 2 bungkus. Terus kirimkan 2 kemasan kosong disertai dengan fotokopi KTP dan nomor handphone yang aktif ke PO Box Hatari Jakarta 12.000. Nanti akan diundi 4 kali dimulai dari bulan April 2025. Dan untuk info lebih lanjut bisa hubungi customer care 0811 2259 888 atau ke Instagramnya Hatari @HatariBiskuit. Nah manis, Hatari lagi bagi-bagi hadiah juga di Instagram @HatariBiskuit. Kita mau telepon pemenangnya. Kalau kita bilang Hatari Biskuit, yang di rumah menjawab tiada hari tanpa Hatari. Langsung aja Hatari Biskuit. Hatari Biskuit. Hatari Biskuit. Tiada hari tanpa Hatari. Coba di mana? Dengan Resti dari Medan. Dari Medan, Medan Merdeka Barat sini, bukan? Medan Jawa. Oke, baik, selamat ya sudah memenangkan kuis dari Instagram @HatariBiskuit. Pertanyaannya, silakan. Ya. Sebutkan kreasi makanan apa saja yang bisa menggunakan produk Hatari Si Hong Puff. Enggak ada ya? Yang pertama, kue Gabin Hatari. Oke. Halo? Ya. Yang kedua, dessert cup Hatari. Yang ketiga, Hatari Dalgona dessert. Boleh diulangin nggak? Suaranya ya. Halo? Halo? Iya, halo. Ya, yang pertama kue Gabin Hatari. Oke, kedua. Yang kedua, dessert cup Hatari. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Hatari Dalgona dessert. Selamat! Kamu mendapatkan 1 juta rupiah, pajak ditanggung pemenangnya. Pajaknya itu 950 ribu rupiah ya. Bercanda. Pokoknya pajaknya ditanggung kamu ya. Hatari Biskuit, tiada hari tanpa Hatari. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap di Brownies, obrolan manis.